Alright, now let's take a look at number 11. Number 11. So, are we still doing coffee this weekend? Are we still doing coffee this weekend? Jadi nggak nih ngopi? Sure. I'll call you on Saturday. Weekend ya, so it's on Saturday. Okay, next we are dealing with grammar questions. Television is such. Di sini keywordnya adalah attractive. Kalau attractive ini kan awalannya ya, vokal. Berarti kita butuh yang jawabannya an. Oke, karena kalau itu untuk consonant. And then number 13, last month he bla 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 his computer. Keywordnya adalah last month. Last month itu satu waktu yang spesifik di masa lampau. Maka kita harus pakai past tense karena spesifik satu titik di masa lampau itu past tense ya. Jadi keterangan-keterangan waktu seperti last month, a month ago, a day ago, last year, last week itu pasti past tense. So the answer is new. Number 14, the company bla 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 since opening the account. Nah, kalau ada keterangan waktunya since, maka yang dibutuhkan adalah perfect tense karena ada durasi waktu sejak gitu ya. Since the opening, sejak dibuka sampai sekarang berarti. Nah, maka kita butuh yang present perfect tense yaitu yang has opened. Jadi kalau masalah tenses, grammar, teman-teman pastikan mencari keywords-nya yang tepat yang mana ya. Terutama tenses, maka keywords-nya itu ada di keterangan waktunya kalau tenses, because tenses is all about timeline ya. Tense itu kan masalah timeline aja, past itu berarti di masa lampau, present itu berarti ada di hal-hal yang general, yang fakta dan lain sebagainya. Lalu future tense itu berarti berbicara tentang rencana atau prediksi gitu ya. Okay, now let's continue to answer the next questions. Number 15, we should be arriving bla 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 5 o'clock. Nah, jawaban yang tepat untuk waktu itu adalah at gitu ya. Kalau in dan on ini untuk hari, on. Kalau untuk bulan dan juga untuk tahun itu in ya. Tapi untuk waktu 5 o'clock we have to use at. Number 16, currently the news is talking about COVID. Keterangan waktunya apa? Currently. Kalau kita lihat di sini opsi-opsinya semuanya masalah tenses, masalah verb, maka keywords-nya pasti ada di waktu. Nah, maka kita cari keterangan waktu di nomor tersebut. Currently ini adalah saat ini, gitu ya. Maka kemungkinan besar tenses yang digunakan adalah present continuous tense, gitu ya. Okay, next number 17. Every Saturday my uncle. Ada keywordnya every Saturday. Maka ini kita keterangan waktu untuk present tense, simple present tense yaitu visits his son in Jakarta. Number 18, Mr. Kim work as an accountant. Accountant ini vokal, A-nya accountant, maka pakainya an accountant. Oke, ini bukan masalah ini ya. Ini ada an accountant, semuanya vokal, jadi tidak ada masalah di sini. Yang harus kita perhatikan adalah apakah yang diperlukan orang atau benda, gitu kan? Nah, di sini kita lihat Mr. Kim. Nah, maka Mr. Kim nggak mungkin dia sebuah account, tapi pasti dia seorang accountant, gitu ya. Kalau yang ini kan account, berarti sebuah account ya. Kalau accounting sebuah accounting gitu, sebuah proses gitu ya, sebuah hal. Countable itu adjective, apalagi tidak bisa digunakan sebagai an ya, untuk an karena ini accountable ini adjective, sedangkan an ini untuk noun saja. Okay, question 19. She does run. Oke, ini she does run as fast as then. Ada then di sini, maka kita harus pakai yang er, faster, gitu ya. Kalau the fastest ini nggak pakai then. Gitu. Question 20. My Chinese friend has bla 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 voice at school. Nah ini beautifuler itu nggak ada ya. As beautiful as boleh, more beautiful masih bisa, tapi nggak ada then-nya di sini. Sedangkan more harus ada then-nya. Maka yang paling tepat adalah the most beautiful.
He cannot wear that t-shirt because it is bla 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 size. Nah, ini masalah vocab yang dulu pernah kita bahas di unit berapa? 4 ya kalau nggak salah ya. Bagaimana kita bisa menambahkan awalan gitu untuk mengubah sebuah kata menjadi maknanya yang sedikit berbeda gitu ya. Artinya dia nggak bisa pakai he cannot wear that t-shirt because it is oversized karena terlalu besar gitu ya. Oversized. Walaupun sebetulnya bisa juga undersize ya. Kalau oversize sebetulnya harusnya masih bisa make sih ya. Mungkin ini saya nanti harus kita cek lagi kunci jawabannya apakah ini yang undersize atau oversize. Ya, yang jelas nggak bisa kita pakai unsize atau desize. Next, number 22, it is possible to buy directly through the internet, isn't it? Nah, ini adalah question tag. Karena di sini kalimatnya positif, maka question tag-nya harus dalam kalimat negatif, dan karena ini it is maka ini pun is it gitu ya, tinggal dibalikan aja verb dan subjeknya. 23 the bags are made of crocodile leather, aren't they? Aren't they karena subjeknya adalah they are atau the bags are, dan the bags ini adalah plural dan kita ganti menjadi they. Question tag ya, jadi teman-teman silakan dipelajari lagi masalah question tag kalau yang soal ini masih salah. The workers are mixing the raw materials. The correct passive sentence. Nah, ini kalau passive sentence kan tinggal dibalik aja ya. Berarti raw materials jadi subjeknya, lalu verbnya are-nya. Jangan lupa ada to be di sini. Nah, teman-teman yang harus diperhatikan ketika mengubah menjadi sebuah dari aktif ke pasif atau pasif ke aktif adalah tensisnya. Jangan sampai DNA dari tensisnya itu ada yang terabaikan. Artinya kalau di sini ada DNA-nya present continuous, ada to be plus verb ing, maka kita pun harus ada nanti to be plus verb ing plus verb 3 gitu ya. Nah, kita lihat yang paling pas adalah the raw materials are being. Kenapa di sini pakai being dulu? Karena kita perlu verb ing-nya. Itu kan, kita perlu mempertahankan verb ing-nya. Kalau kita hanya menuliskan materials are mixed, maka tensisnya jadi berubah ya. Jadi dia jadi salah karena kalimatnya jadi berubah tensis gitu. Sedangkan tensis itu ketika berubah dari pasif ke aktif, aktif ke pasif, itu harus tetap dipertahankan tensisnya. Maka yang paling pas adalah are being gitu. Harus ada to be plus verb ing dulu. Karena rumusnya pasif itu adalah to be plus verb 3, maka jadi ada dua to be ya, to be plus to be, tapi yang ini to be-nya ing gitu. Karena apa? Karena kita sedang berbicara present continuous, jadi DNA-nya semuanya ada gitu ya. DNA continuousnya ada, DNA pasifnya ada, to be plus verb 3. Nah, ini ya. Nah, jadi silakan dilatih lagi nanti teman-teman, terutama masalah ininya nih, masalah tensisnya nih, jangan sampai terabaikan. Next, someone enters Jones's house. The correct passive sentence below is, ya ini sama ya, Jones's house is entered by someone. Ini lebih simple lah karena nggak terlalu ini ya, karena dia present tense saja. The synonym of repair. Nah, ini synonym adalah mend. Ini kita sudah pelajari. Saya yakin teman-teman pada benar nih. Kalau masih salah harus di review lagi, berarti materi yang sudah kita pelajari kemarin. The antonym of increase is decrease. Nah, ini kebalikannya ya, antonym. My boss bla 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 my partner to go home early. He was unwell. Berarti my boss allowed my partner to go home early. Nggak bisa kita bilang made ya, karena sakit kan, berarti allowed, membolehkan, bukan membuat gitu, bukan membuat dia pulang, bukan juga memaksa ya. The scientist bla 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 robot installed on the production line. The scientist had robots. Ini ada di salah satu soal yang di buku ya. Saya yakin teman-teman pada benar nih, harusnya yang ini nggak salah lagi. Oke, ini kenapa pakai had? Because the scientist ini pokoknya dia memasang gitu ya. Had installed on the production line. Had installed robot. Had robots installed. Berarti mereka menginstal robot ya di production line. Oke, what does this table compare? Nah, ini kita lihat dia membandingkan apa? Nah, kita lihat legendnya ya. Ini membandingkan monthly ridership itu, karena di atasnya di judulnya jelas dikatakan Metro Bus Riders average monthly riders in thousands ya, commuters and students. Nah, maka dia membandingkan monthly ridership gitu.
Which month had the highest number of commuters? Nah, kita harus pandai membaca ini ya. Berarti yang paling panjang ya kita lihat aja. Yang mana yang paling ini kan di bulan Juli ya, yang paling tinggi. And then next, 32. In which month were the buses used least? Ya berarti yang paling rendah kan. Kalau karena paling rendah maka bus pun digunakannya semakin jarang juga, yaitu di bulan Desember, di akhir tahun ya, paling rendah di akhir tahun Desember. What was the world population in 1950? Oke, ini kita lihat ada 1950, maka jumlahnya adalah 2.5 billion. And when was the population under 2 billion? Yaitu berarti ada di 1900 ya. Nah, ini 1900 or 1900, tapi biasanya kita bisa bilang juga 1900 untuk simpelnya daripada 1900 gitu ya. 1900 itu cukup simpel untuk mengatakan tahun. Okay, and then in what year did the population reach 4 billion? Nah, itu ada 1975, itu sudah reach 4 billion ya, kita lihat di situ. Alright, so that's all the questions and the answers. I really hope that you can practice more and more. Apalagi sekarang kita sudah bersiap untuk menghadapi UAS. Nah, kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya, saya berjanji untuk memberikan hadiah nih untuk yang juara pertama 2, 3 dan juara 10 ya. 1, 2, 3 saya kasih e-course dan 1 sampai 10 saya kasih e-booknya. Nanti saya akan kasihkan linknya. Jadi silakan yang juara di sini 10 besar. Oh ya, 10 besarnya berdasarkan bukan skornya tapi akurasinya ya. Akurasi artinya seberapa banyak soal yang teman-teman bisa jawab dengan benar gitu. Mungkin skornya lebih kecil tapi menjawab benarnya lebih banyak gitu. Oke, kita lihat di sini berapa, 10, 7, ini 7, akurasinya 77% ya, 77%, jadi dia lebih tinggi. Oke, 1, 2, Samsul, Arif, dan Putri, congratulations to the three of you, selamat ya. I'm going to give you an access to my e-course later on, nanti saya kasih aksesnya, silahkan japri saja saya. Nanti akan saya kasih akses atau link ke e-course-nya ya. Jadi silakan orang-orang yang bersangkutan, Samsul, Arif, lalu Putri, japri saya, Pak, saya juara 1, Pak saya juara 2, atau KM lah Arif, nanti saya kasih ke Arif ya. Arif bertanggung jawab untuk mendistribusikan linknya kepada orang yang bersangkutan. Untuk yang link e-course berarti ke 3 orang ini saja. Untuk e-book berarti ke 10 orang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai Tasya ya. Oke. Sampai Tasya sini, 10 orang. Itu. Tasya, Taufik, Ines, Fitri, Ridho, Winda, Dea, Putri, Arif. Oke, congratulations to all of you. Jadi itu saja, that's all for today, the discussion of the simulation ya. Mohon maaf kemarin tidak bisa, mudah-mudahan ini sekarang baru bisa hari ini untuk bisa memberikan pembahasannya. Good luck everyone, kalau ada yang tanyakan silakan di grup dan silakan persiapkan untuk UAS-nya sebaik mungkin. Mudah-mudahan nilai TOEFL-nya pada besar dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan ya selama saya melakukan pengajaran gitu. I really hope that you are successful. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.